Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Maharani Yasmin Akbar dengan NIM 220185 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, di sini saya akan menjelaskan TMD DPBO saya, yaitu membuat game up down. Sebelum menjalankan game, kita harus mengcompile programnya dengan menggunakan command prompt. Di sini saya sudah membuat command untuk menjalankan programnya. Oke, di sini frame-nya sudah muncul, di mana frame yang pertama kali muncul itu adalah menu frame, di mana pada menu frame ini terdapat input field untuk username, untuk menambahkan username baru, lalu terdapat juga tabel yang berisi data username, skor, jumlah up, dan jumlah down dari masing-masing player. Lalu di bawahnya terdapat dua button, di mana buat button play dan quit untuk memulai game atau keluar dari game. Terus di sini saya juga meletakkan source, yaitu sumber dari aset-aset yang saya gunakan pada game saya. Lalu pada tabel ini juga sudah terhubung dengan database, bisa kita lihat pada PHP MyAdmin saya. Oke, datanya sama, kita bisa langsung Oke, di sini kita juga bisa bermain game dengan username yang sudah sebelumnya kita buat dengan cara klik saja salah satu username yang ingin digunakan, atau juga jika ingin menambahkan username baru, kita bisa menambahkan username baru untuk membuat player baru, lalu kita coba bermain dengan username baru. Oke, baik, di sini kita akan coba bermain gamenya dengan menambahkan username baru bernama Nuna. Oke, bisa dilihat pada bagian kiri itu ada detail informasi seperti skor, username, jumlah up dan down gitu. Jadi saat kita mulai menjalankan game itu, kita berada pada namanya start ground gitu. Dan start ground itu tidak memiliki value. Jadi jika kita menginjak start ground, jumlah skor atau up atau down itu tidak akan bertambah gitu. Terus untuk bagian bawah itu bernama ground, terus untuk bagian atas bernama hook. Jadi jika pada ground, jika kita menginjak ground terus melewati ground, maka jumlah down dan jumlah skornya akan bertambah gitu. Kalau untuk pada hook, jika kita diam pada hook lalu lepas dari hook, maka jumlah up dan skornya juga bertambah. Lalu untuk skor ini diakumulasikan dari value yang dimiliki pada hook atau pada ground. Bisa kita lihat pada game terdapat angka pada hook atau groundnya gitu, yang merepresentasikan value dari hook dan ground gitu. Jika hook atau groundnya semakin pendek, maka value yang dimiliki juga semakin tinggi gitu. Oke, di sini kita juga coba menggunakan player atau username yang sudah kita gunakan. Terus untuk posisi dari ground dan hooknya itu adalah random gitu, jadi posisinya acak. Lalu jika kita menggunakan player yang sudah ada pun skornya tidak dimulai dari 0, melainkan melanjutkan skor yang sudah ada pada sebelumnya gitu. Terus juga pada game saya membuat terdapat backsound ya, biar gamenya tidak begitu sepi. Lalu juga game ini memiliki sound effect jika lompat lalu menginjak ground gitu. Terus pada hook kita bisa bergerak atas bawah lalu bergerak ke kanan, atau pada hook kita bergerak ke kiri. Mungkin untuk presentasi akan gamenya segitu saja. Mungkin kita bisa lanjut untuk menjelaskan kode programnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program di mana file yang menjalankan keseluruhan file itu ada pada app.java, di mana juga pada app.java ini memanggil main menu, di mana main menu itu adalah menu frame yang pertama kali muncul saat game dijalankan. Lalu di sini saya menggunakan MVVM. Pada model di sini terdapat 5 kelas, DB, ground, hook, player, dan table score, di mana pada DB itu digunakan untuk koneksi kepada database-nya, lalu ground itu adalah yang bagian bawah pada game, lalu hook itu tali yang menggantung di atas, lalu player ini berisi atribut-atribut yang dibutuhkan player, seperti posisi X, posisi Y, lebar, tinggi, gambar, velocity-nya, lalu status-status dia, apakah dia sudah memiliki skor atau dia sedang menggantung, apa dia sedang menginjak ground gitu. Terus di sini juga ada table ground, di mana pada table ground ini memiliki query untuk connect ke database-nya agar sama dengan database-nya. Lalu di sini ada view. View ini filenya bernama updown, di mana pada view ini saya gunakan untuk mengambil resource aset yang ada pada folder saya, di mana aset ini akan digunakan untuk ditampilkan atau di draw pada game gitu. Terus juga terdapat main menu, di mana main menu ini adalah si menu frame yang pertama kali muncul pada game gitu. Di sini saya juga membuat desain tampilan dari menu frame-nya, di mana ada yang berbentuk tabel sebelumnya. Terus di sini juga ada bagaimana jika buttonnya diklik akan didirect kemana gitu. Terus juga di sini jika tabelnya diklik, salah satu row pada tabelnya diklik untuk memilih username, itu artinya kita bisa select salah satu username-nya gitu. Terus lanjut kepada view model, di mana pada view model ini terdapat beberapa kelas, ada 5 kelas: collision, game, hook, ground, manager, input, dan sound gitu.
Pada collision ini saya gunakan untuk mengecek apakah si player ini menabrak ground atau menabrak hook gitu. Jadi untuk bagian atas ini ada pengecekan bagaimana jika menabrak ground gitu. Jadi jika dia menabrak ground pada sisi atas ground itu, maka si player ini akan berada di tengah ground tapi di atasnya gitu. Dan posisi player itu akan mengikuti pergerakan ground. Lalu juga jika player sudah melewati ground yang sebelumnya diinjak, juga akan ditambahkan skornya. Lalu juga dihitung downnya gitu. Terus jika player tidak menginjak ground, maka ya udah status on groundnya itu false gitu. Dan posisi default player seperti biasa, dimana kita perlu menggunakan up, right, left atau down. Terus di sini ada hanging, dimana pada bagian ini itu kita akan melakukan pengecekan tabrakan pada hook gitu. Jadi jika dia menabrak hook dari sisi kanan, maka si player akan berdiam pada hook gitu. Jadi jika dia menabrak, maka player akan diam secara garis Y dan secara garis X. Lalu juga player akan diam pada tengah-tengah hook gitu, secara vertikal, secara horizontal. Lalu juga pergerakan player mengikuti hook. Lalu juga jika player berhasil menggantung pada hook lalu melepaskan diri dari hook, maka akan dihitung jumlah up-nya, lalu juga akan bertambah skornya gitu. Ini untuk pengecekan tabrakannya. Lalu pada game ini berisi semua implementasi yang digunakan untuk pada game, dimana kita mengatur berapa tinggi playernya. Lalu di sini ada game loop-nya, lalu untuk menentukan status game over atau enggaknya. Lalu di sini ada informasi yang ditampilkan pada game juga. Lalu di sini saya menggunakan background seperti yang tadi ada pada game. Terus ini kita instansi atau inisialisasi hal-hal yang dibutuhkan. Lalu di sini saya juga mengatur volume untuk background-nya. Lalu di sini tampilannya di mana dia itu menampilkan semua aset yang ada tadi pada up down, menampilkan hook, ground, player, background dan lain-lain. Terus di sini ada move, yaitu metode untuk mengatur pergerakan. Jadi di sini ada default pergerakan dari player. Lalu di sini ada start ground yang menjadi pijakan pertama player. Lalu kita cek apakah dia menabrak start ground gitu. Terus di sini ada pengecekan pada hook atau ground. Lalu di sini jika player tidak pada ground atau tidak pada hook, maka default pergerakannya itu tuh seperti biasa gitu. Tapi kalau misalkan dia pada hook atau ground, maka velocity Y-nya akan 0. Jadi secara garis vertikal player akan berhenti bergerak gitu. Lalu jika dia melewati tinggi dari frame atau jatuh ke jurang, artinya player kalah atau game over gitu. Lalu jika game over, gamenya berhenti, soundnya juga berhenti gitu. Terus di sini ada hook ground manager, di mana hook ground manager ini nge-handle hook dan ground gitu, mulai dari tingginya, lebarnya, cooldownnya. Terus di sini saya mengatur tingginya. Lalu di sini saya inisialisasi beberapa elemen terlebih dahulu, jadi agar ground dan hooknya itu bisa tampil di tengah-tengah frame terlebih dahulu saat game dijalankan. Jadi di sini saya tampilkan sekitar 6 totalnya untuk mengisi layar pertama kali. Lalu jika yang sudah ditampilkan secara statis sudah tampil, maka akan tampil secara dinamis dengan posisi yang random. Di sini juga untuk yang statis posisinya juga random. Terus di sini reset untuk menghapus ground dan hooknya. Lalu di sini ada input, di mana untuk input ini mengatur key pada keyboard yang kita klik gitu. Jadi jika untuk up atau W itu dia akan melompat, untuk kiri atau A bergerak ke kiri, untuk D atau kanan bergerak ke kanan, untuk bawah atau S itu bergerak ke bawah. Untuk spasi akan kembali ke menu frame, untuk jika klik spasi maka akan restart game gitu. Pada lip juga saya menggunakan beberapa jar untuk melakukan kompilasi pada CMD, lalu juga MySQL connector untuk koneksi ke database-nya. Lalu di sini ada assets, di mana assets ini terbagi menjadi 2, audios atau image, di mana untuk audios menyimpan sound, lalu untuk image menyimpan image yang saya butuhkan gitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi TMD DPBO saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.